Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya mendapatkan tema daging dan darah Hamasyah, jaminan hidup kekal. Namun malam hari ini saya akan perkenalkan ada dua orang yang baru pertama kali hadir, yaitu Bapak Nathanael Jumeri dan Bapak Hosea dari Semarang. Sebelah mana duduknya? Ya, bisa kasih salam Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, silahkan duduk kembali. Dan malam ini ada 3 KPI yang menghadiri acara Hari Raya Roti Tidak Beragam, yaitu KPI dari Bandung. Ada 14 orang, bangkit berdiri semuanya. Haleluya, ini dia saudara. Dari Bandung ya. Dari Purworejo, KPI Purworejo ada 4 orang, di mana duduknya? Nah, kasih salam. Wah, yang lainnya mana ini? Pencar-pencar duduknya. Oke. Ada satu lagi yang baru pertama gabung, yaitu dari Banyuwangi, 2 orang. Nah, ini dia saudara. Puji Bapak Yahweh. Ya, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita saat ini. Dan saya perlu memberikan laporan. Kemarin kita sudah berdoa untuk saudari kita Remelda Aramyasi Payung, dan saya dapat laporan tadi dia bisa lolos dalam ujian. Haleluya. Oke, saya ucapkan selamat. Dan malam hari ini kita akan baca ayatnya, saudara-saudara. Daging dan darah Hamasyah, jaminan hidup kekal. Di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58, demikian bunyinya. Aku adalah roti yang hidup, yang telah turun dari sorga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Sebab itu orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain sambil berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita? Lalu Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam ia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana, yang mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang perlu kita pertanyakan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, apa sih sebetulnya arti dari ayat itu, saudara? Tentu saja kalau Yeshua berkata roti ini adalah tubuhku, bukan berarti saudara itu makan tubuh secara fisik, tetapi itu adalah simbol. Roti itu adalah simbol dari Yeshua Hamasyah yang
merupakan Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini, yang tidak ada cacat dan celah. Di dalam diri Yesua tidak ada dosa sekecil apapun. Jadi Yesua itu melambangkan roti yang tidak tercemar. Ingat saudara, bahwa hari raya roti tidak beragi itu adalah hari raya yang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh sendiri di dalam kitab Wayikra pasal 23 atau kitab Imamat. Jadi perayaan Pesah roti tidak beragi itu bukan perayaan kita, tetapi perayaan untuk Bapa Yahweh. Sampai di sini paham saudara? Dan Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia, yang tidak ada dosa sama sekali. Itulah yang dilambangkan dengan roti tidak beragi. Nah, di sini saya tunjukkan dua gambar. Menurut saudara, yang sesuai dengan kitab suci yang ada di kiri atau yang ada di kanan? Pertanyaan saya, kenapa saudara pilih yang kanan? Nah, kalau saudara ditanya seperti itu gampang jawabannya. Karena yang pertama, orang Yahudi tidak berpakaian seperti yang di kiri. Tidak ada saudara. Tapi yang di kanan itu orang Yahudi seperti itu pakaiannya. Paham? Namun demikian, karena ketidaktahuan kita, maka orang menganggap bahwa Yesua itu modelnya kayak begitu, yang di kiri saudara. Bahkan di Israel sendiri ada satu gereja di mana di situ ada Yesua versi macam-macam. Yesua versinya Afrika itu Yesuanya negro, saudara. Tapi kalau Yesua versi Indonesia, Yesuanya macam kayak Nyai Roro Kidul. Loh ya betul, saudara. Saya waktu pertama kali ke Israel dulu, saya pergi ke tempat itu, cuman sayangnya tidak saya foto. Ya, macam-macam. Kalau yang versi Cina, Yesuanya matanya sipit, saudara. Jadi ini adalah yang saya menyebut dengan istilah replacement theology atau teologia pengganti. Jadi oke-oke sajalah diganti katanya. Apakah benar Yesua itu berkulit hitam dengan rambut berintik? Kan tidak. Tetapi diterima. Nah, ini yang saya kemarin katakan kebenaran yang relatif, saudara. Nah, oleh karena itu kita belajar untuk betul-betul mengikuti pola apa yang kitab suci sudah tuliskan. Kemudian yang kedua, apa maksud dari ayat itu? Karena darah Yesua adalah jaminan hidup kekal. Artinya melalui penumpahan darah yang tak bercacat celah menjadi jaminan keselamatan kita semua. Kalau saudara mempelajari Torah, maka saudara akan menemukan di sana bahwa orang ketika berbuat dosa, dosa itu harus dihapus. Dan untuk menghapus dosa itu harus menggunakan darah. Lalu darah siapa yang sanggup untuk bisa menghapus dosa itu? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa. Nabi-nabi pun juga tidak bisa. Apalagi nabi itu adalah keturunan orang berdosa. Maka tidak ada cara lain kecuali Bapa Yahweh mempergunakan domba. Dari sejak awal manusia jatuh dalam dosa, Bapa Yahweh sudah mencurahkan darahnya. Saudara mungkin masih ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu apa yang dilakukan Adam? Dia coba berusaha untuk menutupi kemaluannya.
Karena sebelum dia jatuh dalam dosa, kehidupan Adam dan Hawa itu ada pakaian yang saya sebut pakaian kemuliaan, ada cahaya. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, maka pakaian kemuliaan itu rontok sama sekali. Dan karena dia rontok, maka Adam dan Hawa itu mencoba untuk menutupi dirinya sendiri dengan menyemat daun pohon ara. Dipakai untuk menutupi, cuman kekuatannya mau sampai berapa lama? Kalau orang pakai pakaian dengan menggunakan daun, ya coba saja 1 minggu mana dia tahan? Nggak akan tahan, saudara. Ketika dia mempergunakan daun, paling-paling juga beberapa hari daun itu layu dan menjadi kering. Betul nggak Bapak Ibu? Oleh karena itu, karena Tuhan itu sayang, maka Tuhan menumpahkan darah binatang sehingga kulitnya dipergunakan untuk menutupinya. Itu ide penyelamatan manusia itu berasal dari Bapak Yahweh sendiri. Namun demikian Bapak Ibu, di dalam Torah yang penebusan itu harus melalui darah, itu tidak lama. 1 tahun harus diperbaharui lagi, 1 tahun harus diperbaharui lagi. Makanya ada yang namanya Hari Raya Yom Kippur, atau orang menyebutnya Hari Raya Grafirat, di mana seorang imam besar akan menumpangkan tangan atas 2 ekor domba. Yang satu dilepaskan di padang gurun, kalau nanti mati ya dilepaskan dan dikasih tali kermisi, saudara. Kalau dia mati di padang gurun, tali kermisinya itu berubah menjadi putih karena terik panas matahari, sehingga warna itu jadi pudar. Sementara domba yang satunya lagi itu dibakar. Nah, ini adalah ide dari Bapak Yahweh sendiri, Tuhan Sang Pencipta, untuk menyelamatkan manusia. Tetapi tidak mungkin itu dilakukan terus-menerus. Nubuatan penyelamat itu harus digenapi. Maka Bapak Yahweh menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, berarti manusia jadi-jadiannya Bapak Yahweh itu adalah manusia yang tak berdosa. Kalau saya menggunakan istilah jadi-jadian, atau orang bisa menyebutnya inkarnasinya Bapak Yahweh, atau orang bisa menyebut Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang jadi manusia. Jadi kalau orang tanya saya, Pak Lukas, Yesua itu manusia apa Tuhan? Saya bilang dia Tuhan yang menjadi manusia. Karena ada seorang teolog yang punya pendapat Yesua itu adalah setengah manusia setengah Tuhan. Oh, salah. Yesua itu 1000% Tuhan, hanya wujudnya saja manusia. Paham Bapak Ibu? Nah, melalui darah itulah Yesua menyelamatkan kita. Yang ketiga, selanjutnya saya katakan, tanpa darah tidak mungkin ada keselamatan. Pernah nggak saudara merenung kalau melihat gambar seperti ini, saudara? Kalau saya lihat gambar yang kiri atas saja saya merasa kasihan. Itulah simbolnya Yesua. Dia harus dikorbankan. Dan yang namanya pengorbanan itu sakitnya luar biasa. Domba itu dikorbankan sampai dia mati. Tidak ada setetes darah pun yang masih tersisa dalam tubuhnya. Dan itu adalah simbol dari Yesua. Walaupun kita tahu bahwa Yesua itu berperan sebagai manusia, tentu kehidupan Yesua itu sama seperti manusia. Dia juga bisa sedih, dia juga bisa menderita, dia juga bisa mengalami
seperti manusia layaknya, dia bisa lapar, dia bisa capek. Supaya apa? Supaya kita semua yang mengalami seperti Yesus alami, Tuhan itu tahu penderitaan kita, saudara. Ada channel sebelah yang mengatakan, mereka pakai sebut nama Yunani, dikatakan dia itu Tuhan atau bukan. Orang jawab Tuhan. Kalau Tuhan, waktu dia bayi enggak katanya. Ini kan sebuah pelecehan, saudara. Tapi ya kalau mereka pelecehan, ya mau melecehkan macam apa, enggak akan ada yang berani ngusik. Tapi kalau kita, jangan sekali-kali ngomong salah saja selesai, ya Bapak Ibu. Makanya di sini saya katakan bahwa tanpa darah tidak mungkin ada keselamatan, mustahil. Dan kita perlu bersyukur, saya katakan terima kasih Bapak Yahweh, karena keselamatan kita itu sudah dijamin secara mutlak. Saya katakan baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming kami dari berbagai belahan dunia manapun, ketika saudara menerima Bapak Yahweh, engkau tidak akan pernah mengalami penderitaan di api neraka. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan. Itulah kasih dari Bapa, saudara. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam neraka? Orang sudah diganti oleh Yesua kok. Ketika dia mati selama 3 hari, kitab suci mengatakan dia ada di perut bumi, dia ada di dalam api. Padahal Yesua tidak berbuat dosa, kok bisa masuk ke api? Ya karena dia menanggung dosa seluruh dunia. Tuhan itu hanya butuh satu saja, yaitu mempercayai dia sebagai juru selamat manusia. Kalau kita mengakui Yesua sebagai juru selamat manusia, dan saudara sudah dimeterai dalam baptisan pembaharuan, percayalah Bapak Ibu, saya bicara atas nama Bapak Yahweh, engkau tidak akan pernah merasakan api neraka, melihat pun tidak, saudara. Engkau akan ada langsung ke Syamaim, di kerajaan surga. Yang ketiga, perjamuan ini dilakukan setahun sekali. Dan saya katakan perjamuan kudus yang sebentar kita lakukan itu sebetulnya namanya Seder Pesah, saudara. Itu untuk mengingat pengorbanan Yesua. Sekali lagi, untuk mengingat. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa perjamuan kudus itu untuk mengkuduskan, menyucikan, menyelamatkan kita. Bukan. Kita begitu percaya Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, itu sudah dipastikan mendapat keselamatan. Bukan ditambah perjamuan kudus, tidak. Perjamuan kudus itu hanya untuk memperingati, dan itu dilakukan setahun sekali. Tidak ada satu ayat pun yang menginformasikan Yesua melakukan perjamuan kudus setiap hari. Satu saja tolong saya tunjukkan. Kalau misalnya saudara, ini saya bikin sayembara deh, siapapun yang bisa menemukan Yesua melakukan perjamuan kudus setiap hari, saya akan membuat sebuah pengakuan bahwa saya melakukan sebuah kesalahan besar. Tapi sampai hari ini belum ada satupun yang memberikan dukungan ayatnya di mana. Jadi kalau tidak bisa menemukan, berarti Yesua melakukan perjamuan kudusnya tiap hari atau setahun sekali? Setahun sekali. Itulah pola Ibrani, saudara. Ya, dan kita harus tahu itu. Yang keempat,
Perjamuan kudus itu harus dilakukan ya dengan sikap hati yang tulus, rendah hati, dan dengan perasaan tidak layak. Jikalau di dalam hati saudara ada kejengkelan, itu tidak boleh ikut perjamuan kudus. Kita harus berdoa benahi hati dulu. Nah, sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, apakah hati saudara saat ini ada ganjelan, ada kejengkelan, ada dendam, ada kemarahan? Kalau saudara ada, saudara harus selesaikan itu di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saya akan bacakan saudara-saudara di kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Perhatikan kalimatnya untuk memberikan bukti bahwa kita saat melakukan perjamuan kudus itu hati betul-betul mesti benar. Kalau hati kita tidak benar, itu sama saja mencemarkan darah Yesua. Ingat itu. Saya bacakan di 1 Korintus 11 ayat 27. Karena itu, siapa yang makan roti itu maupun minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia akan menjadi bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau ayat 28 saya sambung, namun biarlah orang menguji dirinya sendiri, dan dengan demikian biarlah ia makan dari roti itu dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum dengan cara yang tidak layak, perhatikan, ia makan dan minum penghukuman bagi dirinya sendiri karena tidak membedakan tubuh Tuhan. Di sini ada kalimat yang cukup mengerikan, dikatakan ia makan dan minum penghukuman bagi dirinya sendiri. Ini kitab suci yang berbicara, saudara. Jadi sementara kita mendengarkan firman Tuhan ini, jangan saudara bertanya, sampai kapan ya Pak saya membenahi hati saya? Saya tidak mungkin menjawab, ya sampai perjamuan kudusnya selesai. Nanti saudara boleh lagi kepahitan, kan bisa disucikan lagi. Enggak bisa begitu, saudara. Kalau ditanya sampai kapan, sampai selama-lamanya. Jangan sampai ketika Tuhan Yesua datang sebagai mempelai, tetapi hati kita dalam keadaan cacat. Saya jamin engkau tidak akan rapture, karena kecacatan hatimu itu sama saja menginjak-injak darah Yesua. Kita harus belajar untuk mencontoh bagaimana hebatnya Yesua dianiaya, dihina, dicaci maki, direndahkan dan sebagainya. Jadi malam hari ini saya ingin kita belajar untuk membenahi hati. Pertanyaannya, apakah hati saudara sudah siap saat ini? Saya mau tanya, tolong jawab. Apakah hati saudara sudah siap untuk mengikuti perjamuan kudus? Siap, bagus. Kalau belum siap, katakan Tuhan ampuni saya. Lebih baik saudara lewat, nggak usah perjamuan, dan bisa ikutin tahun depan, daripada saudara punya kejengkelan, punya dendam, punya kepahitan hati dengan seseorang. Itu akan menjadi kutuk bagi kita, karena kita menginjak-injak darah Yesus. Maka saya harus memberitahu seperti ini agar kita yang mengikuti pola Ibrani itu tertib, saudara. Dulu saya melakukan perjamuan kudus itu setiap minggu pertama setiap bulan. Tetapi perlu saudara ketahui, saya ini sampai hari ini masih menjadi seorang pencari.
Yang namanya seorang pencari, saya akan terus selidiki, sampai saya menemukan kebenaran yang hakiki, baru saya bagikan kepada jemaat. Kenapa sekarang perjamuannya itu setahun sekali? Itu pun saya mengikuti apa yang kitab suci tulis. Makanya saya berani membuat sebuah pernyataan. Siapa yang bisa menemukan Yeshua perjamuan kudus setiap hari, setiap menit. Karena kalau saya lihat ini terjemahan ILT ini agak rancu, saudara. Dengan munculnya kata sesering, ini rancu banget, saudara. Sehingga orang menafsirkan sesering itu ya bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali, bisa setiap hari, bahkan bisa setiap jam. Itu sesering, tapi seringnya pola pikir Indonesia. Tapi kalau kita belajar bahasa Ibrani, maka kata sesering itu tertulis dengan kata zeman. Diingat itu. Zeman itu ada kaitan dekat dengan kata zaman. Zaman itu artinya sebuah peristiwa tertentu di momen tertentu. Saudara pernah mendengar kata zaman Belanda? Pernah ya? Apakah zaman Belanda itu masih ada sampai sekarang? Ya tidak. Zaman Jepang, apakah peristiwanya masih terus sampai sekarang? Tidak. Yang disebut dengan zaman saja itu sudah peristiwa yang lewat. Begitu juga dalam perjamuan kudus, ditulis sesering, itu adalah mengingat untuk peristiwa dulu 2000 tahun yang lalu, ketika Yeshua dieret-eret, dipermalukan, dihina, dicaci maki, ya, telanjangi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kembali saya akan memberitahukan agar saudara bisa paham, dan saya yakin video ini bisa menjadi rekomendasi untuk semua teman-teman yang ada di KPI, yang mungkin sampai hari ini masih ada juga yang perjamuannya cuman sebulan sekali, ada yang perjamuannya setiap ibadah, ada yang seperti itu. Tapi saya memberikan edukasi malam hari ini, itu pun kalau mau, ya toh. Kalau tidak mau ya sudah. Yang penting saya sudah menyampaikannya. Nah, poin yang kelima, Yeshua itu adalah pintu, saudara. Ya, sekali lagi, Yeshua adalah pintu. Dan pintu menurut huruf Ibrani itu gematrianya berapa? 4. Alef, Bet, Gimel, Dalet. 4. Saya mau tanya, ini pasti atau bagaimana, saudara? Pasti atau bukan? Pasti. Kalau saudara menemukan huruf Dalet, itu pasti 4, tidak bisa 3. Itu sebabnya kenapa perjamuan kita itu 4 cawan, ya. Sedangkan pola Yunani itu dikurangi, rotinya juga diganti, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendapatkan sebuah cerita. Pertama kali saya mendengar ada perjamuan kudus yang memakai teh, ada di kota Magelang ini, di satu gereja, saya nggak perlu sebut namanya. Jadi kalau dia pakai anggur, takutnya mabuk atau nggak kuat, saudara. Ya iyalah, karena anggurnya pakai anggur fermentasi. Dulu waktu saya masih pertama menjadi orang Kristen saja, gembala saya setiap bulan memberikan perjamuan kudus, itu anggurnya pakai anggur Malaga. Saudara pernah lihat anggur Malaga cap orang tua itu? Itu kan sempreset, saudara. Nah, untuk menghindari seperti itu, bisa diganti dengan teh.
bisa diganti juga dengan air putih, khusus untuk para lansia. Yang penting kan simbolnya. Lah kalau bicara simbol itu justru harus tepat. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya kami mempergunakan anggur, bukan anggur fermentasi, bukan pula anggur sirup, tetapi anggur beneran, saudara. Walaupun kami menyadari untuk beli anggur itu pasti keluar dana cukup besar karena jemaat banyak, tetapi bagi kami nggak urusan masalah dana. Yang penting kami mempraktekannya dengan benar sesuai kitab suci. Jadi kalau nanti saudara minum anggur yang sebentar lagi kita akan lakukan, itu bukan anggur fermentasi, bukan. Itu pun di blender bukan kemarin, tetapi baru siang tadi. Ya. Dan anggur itu pun juga didoakan supaya kalau ada orang yang lemah iman mendapatkan kekuatan baru. Dan kita tentu tahu saudara, pola-pola Yunani itu mengalami distorsi. Misalnya anggurnya itu bisa berubah menjadi sirup, bisa berubah pakai teh atau air putih, atau pakai anggur fermentasi. Nah ini yang saya sebut dengan istilah replacement theology atau teologia pengganti. Diganti nggak apa-apa katanya. Nah sekarang saya akan katakan kepada saudara supaya kita lebih paham lagi. Yesua itu kan satu-satunya pintu untuk masuk Shamayim. Saudara setuju? Kalau saudara lihat tabernakel itu, pintunya berapa saudara? Halo? Satu. Sekali lagi, pintunya satu. Jadi untuk bisa masuk ke Shamayim itu satu-satunya Yesua sebagai pintu masuknya, tidak ada cara lain. Untuk membuktikan hal ini saya bacakan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-7 dan ayat 9. Oleh karena itu Yesua berkata lagi kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Saya akan garis bawahi kata sesungguh-sungguhnya. Kalau orang Jawa bilang sak temen-temen nih, sak nemen-nemen nih, aku satu-satunya pintu. Jadi tidak ada pintu yang lain, saudara. Di ayat 9, akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan dia akan masuk dan akan keluar dan akan menemukan padang rumput. Nah sekarang saudara lihat, sekali lagi ayat tadi sudah saya bacakan. Bukti bahwa Yesua itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 14 ayat 6 yang sangat terkenal. Akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Inilah jaminan keselamatan yang Yesua sudah berikan kepada kita. Amen. Sekali lagi, pintu itu adalah dalet yang nilai gematrianya 4. Jadi perjamuan dengan 4 roti dan cawan itu adalah simbol dari Yesua HaMasyiah, sama seperti nama Yahweh. Dan Yesua yang punya nilai gematria 26 sama dengan nilai gematria nama Yahweh. Kalau dijadikan 1 digit maka akan memiliki nilai 8.
Dan 8 itu adalah abjad abjad Ibrani yang tertulis het. Het atau kayai itu adalah hidup yang kekal, nggak ada matinya, saudara. 8 itu huruf het. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, het. Itu 8. Jadi siapapun yang masuk melalui darah Yeshua HaMashiach itu pasti mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi kalau kita perjamuan dengan 4 cawan, pertanyaannya adalah di mana salahnya? Ya, saya jawab, salahnya adalah karena melawan kebiasaan pada hati yang belum terbuka. Sekali lagi, salahnya adalah karena melawan kebiasaan pada hati yang belum terbuka, sehingga spiritnya itu berontak. Ada orang yang setuju perjamuan itu setahun sekali, tetapi dia tidak setuju kalau pakai 4 cawan, karena hati mereka belum terbuka. Saya termasuk orang yang terus mau belajar, dan saya memberikan space hati itu lebar sekali, saudara, sehingga ketika mendapatkan pengajaran baru, saya tidak akan mengatakan sesat. Kalau dunia kekristenan kan gampang ngomong gitu, ya toh, beda sedikit sesat. Sesatnya itu di mana? Ngerti nggak istilah sesat? Sesat itu artinya tidak kembali ke sumbernya. Lah kita ini justru kembali ke sumber. Sama seperti dulu saat nama Yahweh dikumandangkan, spiritnya ngamuk, saudara. Ada yang dipecat dari sinode, ada yang dicabut fasilitasnya, ada yang title kependetaannya ditarik, macam-macam, saudara, karena memanggil nama Yahweh. Bahkan ada suami istri sampai cerai karena memanggil nama Yahweh. Suaminya tidak setuju, ngamuk, tapi ketika dia di gereja teriak-teriak haleluya. Lah ini kan ironis sekali, saudara. Di sisi lain dia teriak-teriak haleluya, tapi di sisi lain dia anti memanggil nama Yahweh. Ngerti nggak haleluya itu artinya apa? Haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Lah ketika Yahwehnya dipanggil kok malah jadi geger, lucu bukan? Lucu tur wagu, saudara. Ini betul-betul kita berhadapan dengan spirit loh, nggak main-main, saudara-saudara. Jadi 1 cawan itu justru bukan pola Ibrani. Coba sekarang ini kan kita masuk dunia informasi, cari deh, ada nggak orang-orang mesianik yang perjamuannya hanya 1 cawan? Nggak ada, saudara. Apalagi jika pakai teh sirup atau anggur fermentasi, nggak ada. Jadi sekali lagi, 1 cawan itu tidak ada di pola mesianik. Pola di luar Israel itu tidak mampu untuk menjangkau kekayaan firman Tuhan. Tinggal kita mau merendahkan diri atau kita mau pegang gengsi. Kalau saya nggak mau pegang gengsi, makanya saya katakan, siapa yang bisa menunjukkan Yesua perjamuan kudus setiap hari, saya mengaku tidak akan malu-malu bahwa saya melakukan pengajaran yang salah. Tapi sayangnya sampai hari ini tidak ada yang bisa menunjukkan. Kalau tidak ada yang menunjukkan, berarti Yesua perjamuannya tiap hari atau tidak? Tidak, ya kan? Saya ambil contoh bahwa pola di luar Israel, saya nyebutnya pola Yunani, itu selalu diubah, dibalik, saudara. Contoh misalnya,
Kalau kita pergi ke rumah ibadah, itu pola Ibrani harus pakai kepah. Tapi coba kalau saudara pergi ke Israel, pergi ke tembok ratapan, selalu orang disediakan kepah di situ, betul nggak? Disediakan kepah. Tapi kalau saudara pergi ke gereja yang lain, di gereja Katolik, tidak boleh. Yang harus pakai kepah hanya pimpinannya saja. Karena saya pernah masuk di salah satu gereja di Israel, namanya gereja Santa Ana. Begitu saya masuk, pastornya ada di situ, dia kata, "I'm sorry brother, could you please to open your head?" Suruh buka topinya, saudara. Karena saya kan pakai topi tur, saudara. Dulu itu yang pertama. Langsung mereka suruh buka. Jadi kebalik, saudara-saudara. Baptisan yang disebut dalam bahasa Ibrani tevilah, kata baptis saja itu dari bahasa Yunani yang artinya ditenggelamkan. Tapi ada pola lain yang baptisannya nggak perlu ditenggelamkan, tapi dipercik. Padahal dipercik itu bahasa Yunaninya rantizo. Nah ini kan jadi simpang siur, saudara. Semua dipelesetkan semua. Bahkan ada juga orang yang baptis pakai bendera. Ada. Jadi semua dirubah, dikurangi. Hari yang dikuduskan menurut kitab suci hari apa? Hari Sabat. Tapi pola di luar sana mereka ibadahnya hari Minggu, saudara. Saya ngomong begini bukan berarti ibadah Minggu itu tidak boleh, enggak. Kita pun di sini ibadah Minggu. Bahkan dikatakan murid-murid Yesua dalam kitab Maaseh-Shlichim atau Kisah Para Rasul, ibadahnya itu tiap-tiap hari. Cuman kalau disebut tiap-tiap hari, Sabatnya ada ibadah enggak? Ada. Tapi dalam dunia Kristen menghapus Sabat, saudara, sehingga diubah menjadi hari Minggu. Kita nggak perlu juga mengatakan kalau Minggu itu salah karena itu menghormati dewa Saturnalia atau dewa matahari, sehingga disebut Sunday atau harinya matahari. Kita nggak perlu ngomong begitu, karena kalau kita ngomong begitu kita bisa di-kick sama mereka. Emangnya Saturday bukan pemujaan dewa Saturnalia? Saturday itu kan, Saturnnya itu kan hari Saturnalia. Yang penting kita nggak perlu ngomong begitu, yang perlu kita lakukan adalah pola Ibrani itu seperti apa. Amin. Nggak perlu kita mengolok-olok mereka, nggak perlu. Kita luruskan saja. Ini pola Ibrani, ini pola Yunani. Anda mengikuti sini ya silahkan, mau ikuti situ ya silahkan. Tapi kalau saya akan ikuti yang asli. Kalau saudara punya mobil, mobilnya rusak, saudara mau beli spare part yang asli atau yang KW? Pasti yang asli, bukan? Cuman dikasih yang asli nggak mau, maunya KW, ya silahkan. Yang penting kan mobilnya jalan, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi semua itu diubah. Tapi kalau saya ingin kembali ke akar sumber, saudara-saudara, itulah yang tadi saya katakan kita perlu 4 cawan, karena itu polanya Ibrani, saudara. Pola Yunani nggak mampu, nggak sanggup untuk menerjemahkan 4 pola itu. Dia hanya mampu 1. Sama seperti kalau saudara membaca kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 1. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Yang ada di pikiran kita apa sih? Oh, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, itu saja. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, in the beginning God created universe,
dan sebagainya. Tapi pemahamannya tetap sama. Tapi coba kalau saudara menggunakan bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Kata Bereshit saja saudara akan menemukan sebuah kisah tentang karya penyelamatan Yeshua. Nah, saudara bisa lihat materi-materi saya di YouTube sangat banyak, saudara. Tentang apa yang tadi saya singgung sedikit itu semua ada di sana. Karena video saya yang di YouTube itu jumlahnya sudah 2000 lebih. Ya. Tapi jangan lihat di beranda ya. Kalau di beranda video saya campur dengan orang lain. Waktu yang lalu ada orang yang sempat ngomong sama saya gini, "Pak, kok videonya Pak Lukas kok sedikit amat ya?" Saya bilang, kamu mesti lihatnya di beranda. Iya, coba kamu klik di tab video, itu semua video saya dan jumlahnya 2000 lebih. Mau materi apa saja ada, materi pola Ibrani, materi menghadapi santet dan sebagainya, materi tentang hukum law of attraction, semua ada karena jumlahnya sudah banyak. Nah, sekarang kita akan kembali, apa maksud harus 4 cawan? Yang pertama adalah, sekali lagi, 4 cawan itu mengingat 4 hal penting yang harus diingat, atau 4 peristiwa. Coba kalau saya tanya orang yang perjamuan kudusnya pakai 1 cawan, maksudnya apa? Ya cuman mereka mengingat ini peringatan darah dan daging, hanya itu saja, selesai. Dia nggak akan punya kekayaan pemahaman yang lain. Tetapi pola Ibrani tidak seperti itu. 4 cawan itu mengingatkan 4 peristiwa besar. Yang pertama adalah penebusan di dalam Torah yang mengatakan bahwa Bapa Yahweh membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ini bicara tentang Tuhan mengeluarkan kita dari perbudakan dosa. Di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 3 ayat 8, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar. Perhatikan kata menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan orang Het dan orang Amori dan orang Feris dan orang Hewi serta orang Yebus. Jadi ini peristiwa pertama yang harus diingat, saudara. Kenapa ada 4 cawan, 4 roti? Saudara lihat gambarnya, bisa paham nggak? Bisa ya, mereka keluar dari Mesir. Sekarang yang kedua adalah mengingatkan bahwa Bapa Yahweh membawa bangsa Israel dari perbudakan menjadi orang merdeka. Itu sebabnya bangsa Israel pada zaman Torah Sepiktaf atau Torah tertulis, mereka menggunakan sayur pahit. Jadi kalau mereka merayakan Pesah itu mereka minum sayur pahit. Ada yang tanya sama saya, "Pak, kalau saya pakai sayur pahit boleh nggak?" Boleh, silahkan. Tapi kembali, ketika kita minum sayur pahit, itu artinya kita mengingat bagaimana perbudakan di Mesir itu pahit getir luar biasa. Tetapi kenapa kok kita tidak menggunakan sayur pahit? Sekali lagi saya katakan, kalau saudara mau pakai sayur pahit tidak masalah. Loh, kenapa kok kita pakai anggur? Ya, saya pakai pola Yeshua. Karena polanya Yeshua yang pahit menjadi manis. Artinya apa? Kita harus mengingat sekarang hidupku itu manis di hadapan Tuhan. Itu ada tertulis di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 6 ayat 6. Oleh karena itu katakanlah kepada Bani Israel, akulah Yahweh
dan aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Mesir, dan akan melepaskan kalian dari perbudakan mereka, dan aku akan menebusmu dengan tangan yang terentang dan dengan penghakiman yang dahsyat. Hebat ya saudara, kalau saya mengingat 4 cawan ini, wah, kekaguman saya dengan Bapa Yahweh semakin kuat. Kekaguman saya akan kasihnya itu semakin luar biasa. Nah, itu arti dari cawan kedua. Sekarang cawan yang ketiga, ya. Penebusan atau dibeli dengan darah Yesua menjadi miliknya. Kenapa setiap ada perkawinan orang-orang Tionghoa selalu ditaruh kain merah? Seperti saya sudah menyampaikan materi beberapa tahun yang lalu, bahwa tulisan orang Tionghoa saja, huruf Cina itu bisa menceritakan tentang peristiwa kitab suci, saudara. Saudara boleh cari materi saya, ya, yang judulnya "Aku Bangga Menjadi Orang Cina". Karena tulisan-tulisannya pun itu membentuk huruf yang menceritakan peristiwa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, kenapa setiap ada perkawinan orang Tionghoa ditaruh kain merah? Ini adalah simbol darah. Dengan huruf Het atau hidup kekal, keamanan keluarga yang baru, hanya dengan darah Yesua kita masuk ke perjamuan kawin anak domba Yahweh. Jadi bangsa Israel itu kan mengolesi darah, ya. Kalau saya mendengar pengajaran dari orang Kristen pada umumnya, itu simbolnya salib katanya. Di sini, di sini, di sini, terus dikasih garis, oh itu salib. Tapi kalau saya beda, saudara. Garis ini membentuk huruf Het. Ingat, huruf Het yang mirip dengan huruf yang lain dengan huruf apa? He. Huruf Het dan He itu mirip, saudara. Kalau He itu ada lubangnya, kalau Het itu tidak. Sret, 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 itu Het, hidup kekal. Jadi ketika malaikat Bapak Yahweh itu lewat, dia melihat, wih, ada huruf Het, ada hidup kekal. Dia lewat saja, saudara, nggak berani masuk, ya. Nah, itu ada di dalam kitab Bereshit atau Keluaran pasal 15 ayat 13. Engkau telah memimpin dalam kebaikanmu, umat ini engkau telah menebusnya dengan kekuatanmu, engkau menuntun mereka ke kediamanmu yang kudus. Nah, saya menggunakan istilah dibeli, saudara, karena kita orang goyim. Kalau orang Israel itu menyebutnya ditebus, karena memang Israel itu umat pilihan Tuhan. Sama seperti misalnya saya punya HP, tapi HP saya ini hilang, saya beli atau saya tebus? Saya tebus. Tapi kalau saya melihat HP asing yang tidak pernah saya miliki, saya ingin miliki, istilahnya bukan ditebus tetapi dibeli. Jadi saudara dan saya ini sudah dibeli oleh darah Yeshua HaMashiach. Bukan dibeli dengan emas maupun perak, tetapi dibeli dengan darah yang sempurna. Maka saya katakan, kalau saudara percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, maka saudara sudah dipastikan mendapatkan keselamatan yang kekal. Nah, sekarang yang keempat, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan cawan yang keempat? Yang keempat yaitu Bapak Yahweh menerima kita sebagai umatnya. Nah, ini yang paling tidak disukai oleh setan, saudara. Setan tidak suka dengan 4 simbol ini, makanya dia berusaha menghindarinya dengan pola replacement theology.
Karena kalau kita menggunakan pola 4 cawan, ketahuan semua belangnya setan, saudara. Karena yang keempat ini simbol dari kita yang diterima oleh Bapa Yahweh sebagai umatnya. Setan gak suka itu, sehingga dikatakan, "You mau perjamuan kudus, silakan. Mau pakai anggur beneran, silakan. Tapi nggak usah pakai 4 cawan ya. 1 saja cukup." Karena kalau 4 cawan, topengnya setan itu terbuka, saudara. Karena kita sebagai umat yang diterima oleh Bapa Yahweh. Di dalam kitab Shemot pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, "Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri, dan aku akan menjadi Elohim bagimu, dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohimmu yang membawa kamu keluar dari penindasan Mesir." Hebat nggak, saudara? Luar biasa hebat, saudara. Makanya saya katakan 4 cawan dalam pola perjamuan kudus itu adalah pola Ibrani yang sangat kaya, syarat dengan simbol di dalamnya. Kalau 1 cawan ya sudah, 1 saja. Ya, saya kembali lagi memberikan edukasi ini kalau mau. Kalau tidak mau ya sudah, ya kan? Saya kan tidak bisa memaksa. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang nanti kita akan lihat bagaimana sih pelaksanaannya ya. Sekarang yang ke-7, poin yang ke-7. Agar orang takut dan ragu, ternyata setan berkata, itu pengajarannya Pak Lukas itu pola Talmud. Saya jawab, mana ada, zaman Moshe belum ada Talmud. Betul nggak Bapak Ibu? Talmud itu kan zaman pembuangan di Babel. Zaman Moshe belum ada Talmud. Dan saya bahkan katakan bahwa Talmud itu malah anti dengan Yeshua. Bahkan mengatakan kalau Yeshua itu ada di dalam neraka dan dimasukkan ke dalam air tinja. Bahkan di catatan Sanhedrin ayat 106a mengatakan kalau Yeshua itu adalah anak haram dari Maryam ibu Yeshua yang adalah pelacur. Sedangkan perjamuan seder Pesah adalah menggambarkan perjamuan Yeshua. Jadi klaim bahwa Pak Lukas itu nyontoh Talmud itu jelas tuduhan yang tidak berdasar. Paham Bapak Ibu? Karena saya juga bikin materi tentang apa itu Talmud, saudara. Nah ini saya kembali tunjukkan, ini orang Yahudi loh, bukan orang Arab, bukan orang Afghanistan, ini orang Yahudi, saudara. Perjamuan yang hanya memperingati itu salah, karena perjamuan itu adalah menyucikan katanya. Ini jawaban saya. Kita sudah disucikan dengan darah Yeshua, tidak perlu disucikan lagi. Paham Bapak Ibu? Makanya di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, ya saya bacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 24 dikatakan, dan sesudah mengucap syukur dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai apa? Peringatan akan daku. Hanya peringatan, ya, bukan penyucian, bukan syarat keselamatan, tidak, saudara. Jadi ini kita harus betul-betul sesuai dengan apa yang kitab suci tulis, ya. Ini juga Rabi Yehudi ini kalau tidak salah namanya Abraham Aryeh Truchman. Ini Rabi Yehudi, saudara. Dia katakan minum 4 cangkir anggur di seder Pesah untuk mengingat 4 peristiwa besar. Saya sudah menyampaikannya.
Karena kata Yeshua sebagai pintu itu bahasa Ibraninya adalah dalet, ya. Dalet itu pintu, saudara. Itu nilainya 4. Nama Yahweh juga 4. Nah, untuk masalah Talmud, silahkan saudara bisa lihat 2 materi ini. Jadi kalau dikatakan saya itu pro sama Talmud, itu keliru, saudara. Itu sebuah tuduhan yang tidak berdasar, ya. Saudara lihat di situ, apakah sebenarnya Talmud itu? Talmud buku diskusi tentang Torah. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Sekarang yang ke-8, kuasa darah Yeshua itu menyelamatkan kita, mematahkan kuasa kutuk dan membentengi kita dari kuasa setan, hidup berkemenangan. Di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 28, mengampuni kita dari dosa, bukti nyata bahwa Dia telah menggantikan kita dari hukuman yang kekal. Dan melalui materi ini saya mengingatkan saudara sekalian, saudara yang sudah dibaptis tidak perlu takut dengan yang namanya santet. Nggak perlu takut yang namanya setan. Amin. Saya berharap saudara ngomong amin bener-bener, saudara. Nggak cuman ketika di kehilat ngomong, tapi di luaran tidak berani, saudara. Mau ke belakang saudara, ayo aku diantar. Lalu pertanyaannya, di mana kuasa yang ada dalam diri saudara? Makanya saya kan pernah bikin video, ya, jam 12:30 pagi pergi ke kuburan Giriloyo. Itu kuburan yang sangat angker di Magelang. Saya bukan mau sok-sokan, tapi saya hanya ingin membuktikan. Kalau saya ngomong di panggung seperti ini, orang akan bilang, ayo Pak Lukas ngomong gampang, jajal pergi ke kuburan kalau berani. Makanya saya bikin materi itu supaya orang tahu bahwa saya betul-betul tidak takut dengan setan. Bahkan di preface saya mengatakan, kalau sampai nanti saya ketemu dengan setan, metak shooting mukanya. Makanya saya tantang betul, saudara, di Giriloyo itu. Setan, genderuwo, kuntil bapak, kuntil anak, kuntil embah, ayo keluar kalau berani. Loh, saya ngomong begitu betul, saudara. Tujuannya apa? Untuk membuktikan selama di dalam diri kita ada energi Bapa Yahweh, setan tidak berani menjamah kita. Amin. Haleluya. Lah orang Jawa saja punya falsafah. Setan ora doyan, demit orang dulit. Artinya apa? Setan itu nggak suka. Bahkan setan pun tidak berani mencolek kita. Itu arti dari setan ora doyan, demit orang dulit. Lah kalau kita malah didulitin setan, lah piye, saudara? Gimana itu? Jadi sekali lagi saya katakan, saudara harus berani sama setan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya konseling dengan seseorang. Dan orang ini ketakutan, dia berkata, Pak Lukas, doakan saya supaya saya punya uang untuk beli rumah baru. Loh, emang rumahnya kenapa? Rumah saya ada setannya, Pak. Loh, enak aja setan ngusir kamu. Setannya yang harus diusir. Aku gak berani, Pak. Loh, sing diwedeni iki apa setan, saudara? Kadang ada genderuwo di rumah saya itu bau busuk, bau anyir. Kalau bau busuk itu ya sundel bolong, ya. Kalau bau wangi itu ya peri, ya. Kalau baunya pesing apek, bau kayak bau keringat itu ya genderuwo. Lalu untuk apa takut? Saya pernah lihat katanya ada orang perempuan pakai jubah putih, rambutnya panjang. Oh, itu kuntilanak.
Apanya yang ditakutkan? Lawang sisiran aja nggak bisa kok. Iya toh? Rambutnya ruwek-ruwek nggak karu-karuan, sisiran aja nggak bisa, apalagi kita ditakutkan. Ada lagi yang ngomong, oh ini ada suster ngesot. Lah ngesot saudara ngelewati gelunduan yang tinggi saja sudah nggak bisa naik. Apanya yang ditakutkan gitu loh. Saya kadang bingung lihat kayak gitu saudara. Maka malam ini saya katakan di poin yang ke-8, selama engkau percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dia ada darahnya di dalam hatimu, tidak ada yang perlu ditakuti. Setan segede apapun dia akan kalah dengan saudara. Ya Bapak Ibu, itulah arti dari 4 cawan. Sampai di sini paham? Jadi kalau kita pakai 4 cawan sesat atau tidak? Ya tidak loh, jelas-jelas ditulis kok. Justru yang 1 cawan itu mengurangi. Betul ya Bapak Ibu? Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya pada hari raya roti tidak beragi? Nah ini saudara, pada hari ke-15 bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Jadi yang pertama di sana, hari pertama ya, kita perjamuan kudus. Kemudian hari kedua, kalau saudara mau melakukan perjamuan kudus juga silahkan. Tapi formatnya adalah makan roti yang tidak beragi. Jadi saudara itu perlu siapkan roti yang tidak beragi bagi saudara yang ada di rumah masing-masing. Kalau saudara enggak, ya bikin saja roti. Kan di channel Lukas Sutrisno kan sudah ada tuh cara bikin roti tidak beragi. Bikin no. Nanti saudara tiap hari makan roti tidak beragi itu selama 7 hari. Paham Bapak Ibu? Nah, selama 7 hari itu tidak boleh makan makanan yang mengandung ragi. Contohnya seperti kecap, roti tawar, tape singkong, maupun tape ketan, tempe, tahu, bakpao, cakwe, bolu kukus, batagor, bolang-baling, pizza, donat, bakmi, bir, yogurt. Tidak boleh saudara. Kok saudara pada ketawa kenapa sih? Ini kesukaan kita, jujur, betul nggak Bapak Ibu? Tapi bisa nggak kita puasa selama seminggu nggak makanan begituan, saudara? Bisa, bagus, ya. Bakmi juga nggak boleh loh, piye itu? Ya. Karena itu kan ada gisnya ya, cara bikinnya. Saya tuh kemarin ditanya orang, saudara, yang rodok jelimet lah. Saya bilang lah, saya itu bukan tukang masak. Ya saya nggak ngerti saudara. Saudara cari aja deh di internet yang mengandung ragi atau gis itu yang mana. Kalau tanya saya nggak paham saya tentang makanan gitu. Wong ini saja saya tanya sama istri saya, karena dia yang ngerti yang bikin, iya toh. Lah kalau saya ditanya makan bakmi boleh nggak? Ah, mungkin boleh. Gitu. Makan tempe boleh nggak? Ah, kayaknya boleh. Tapi istri saya kasih tahu nggak boleh, itu mengandung ragi. Nah, makanya tak taruh di sini, ini bukan hasil pikiran saya, saudara. Karena saya memang tidak bisa masak, nggak bisa, kecuali masak air, atau masak Indomie, ya itu bisa. Tapi kalau masak yang macam-macam nggak bisa, saudara. Jadi malam hari ini saya sudah mengedukasi kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya Bapak Yahweh pasti memberkati kita semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Nah, kita akan tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu nanti tim perjamuan bisa maju ke depan. Dan ini dibawa ke sini pelan-pelan, jangan sampai tumpah ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah kami mendengarkan renungan firman-Mu.
Inilah kami sekarang memiliki pengetahuan dengan pola Ibrani bahwa perjamuan itu hanya setahun sekali dan memiliki 4 cawan 4 roti, dan kami tahu bahwa semua ini kami dibukakan melalui firman-Mu bahwa ada 4 peringatan penting yang Bapa Yahweh berikan kepada kami sehingga membuat kami menjadi semakin cinta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah pintu, dan pintu memiliki 4 nilai gematria. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami percaya melalui apa yang kami sampaikan malam hari ini, 4 cawan adalah angka gematria dari Dalet yang adalah pintu, yaitu Yeshua HaMashiach sebagai satu-satunya pintu. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, silakan. Tulis, benar. Silakan dipindah dulu. Dipindah. Kasih-Mu Yahweh, kami kan putra Pelan-pelan ya. yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau relakan, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam satu sakramen yang disebut dengan seder Pesah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya ingin saudara memberesi hati saudara masing-masing. Jangan sampai ada kepahitan hati, jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada kejengkelan. Kemarahan pun tidak boleh. Jangan sampai kita menginjak-injak darah Yeshua HaMashiach. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Sementara saudara memberesi hati saudara, saya akan berdoa untuk roti dan anggur dan semua pelayan-pelayan perjamuan kudus malam hari ini. Sekalipun waktu yang lalu mereka sudah berdoa sendiri mengkuduskan, tetapi mari kita akan sama-sama berdoa. Sekali lagi, ayo kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini saya datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Saya memanjatkan doa kepadamu ya Bapa, untuk satu sakramen yang maha kudus ini, sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan 4 peristiwa penting yang sangat luar biasa yang Engkau telah berikan kepada kami.
Oleh karena itu Bapa, kami berdoa juga untuk semua pelayan-pelayan yang akan melayani perjamuan ini ke seluruh jemaat-Mu yang hadir. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kami mematahkan segala energi-energi negatif yang menguasai hati umat-umat-Mu dan kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, segala kepahitan hati, kejengkelan, dendam, dan sebagainya, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Buatlah kami menghargai darah Yeshua yang maha suci, yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, sehingga malam ini seluruh umat-umat-Mu layak untuk menerima perjamuan ini sampai selesai. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Ya, maju Ustaz. Dioper-oper ya, ambil sendiri dari tempatnya. Kasih
Bagi saudara yang belum mendapat bisa angkat tangan. Itu banyak di situ tuh. Ya. Yang di depan itu sebelah situ banyak yang belum dapat. Sebelah sana. Usahakan untuk jangan sampai tumpah ya saudara. Yang sebelah sana banyak yang belum dapat. Begitu besar kasih-Mu Yahweh, Kau berikan putra-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan. Depan sudah bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Yang dalam bisa angkat tangan yang belum dapat. Ini kasih menyelamatkanku. Ada lagi yang belum dapat, Bapak Ibu? Yang belum dapat bisa angkat tangan ya. Berarti sudah dapat di luar berarti. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat cinta-Nya yang hapus dosaku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Depan sudah semua? Ingat pilur-Nya yang Sudah semua depan, Pak? sembuhkan Sudah. lukaku. Taruh aja sini. Ingat cinta-Nya yang Taruh sini, atas, atas. dosaku. Atas, atas. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus.
Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai. Silahkan rotinya dibuka, keluarkan dari plastik terlebih dahulu. Ada yang tumpah? Ayo sini diganti. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan sakramen seder Pesah yang tadi sudah saya terangkan memiliki 4 tahapan. Mari kita mulai, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab suci kita melakukan seder Pesah. Di dalam kitab Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Dan setelah mengambil roti serta mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sama seperti itu juga, cawan itu sesudah makan dengan mengatakan, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu." Mari kita akan makan rotinya terlebih dahulu, setelah itu disambung dengan apa? Ya, angkat rotinya, saudara. Ya, mari kita angkat roti kita dan kita akan memakannya dengan percaya dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Inilah tubuh yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa kita. Mari kita makan. Ya, sekarang kita akan minum anggur yang pertama kali ini. Ini adalah untuk mengingatkan kita bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka bersukacita semua. Kepahitan mereka ubah menjadi manis. Angkat anggur kita. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Shemot 29:45 sampai 46. Dan aku akan tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, agar aku tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Yahweh Elohim mereka. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sekarang kita pegang roti yang kedua. Sekali lagi Bapak Ibu, roti ini adalah simbol dari Yeshua HaMashiach yang tak bercacat celah. Di dalam diri Yeshua tidak ada noda dosa sekecil apapun. Tangan Yeshua tidak pernah berlumuran darah, tetapi justru dialah yang memberikan darahnya kepada kita. Mari kita akan makan untuk roti yang kedua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya.
Ya, sekarang kita akan pegang anggur yang kedua. Kita tentu tahu, saudara, bahwa anggur ini adalah simbol dari darah Yesua yang membuat kehidupan kita yang penuh dengan rasa pahit karena dosa, maka berubah menjadi manis oleh karena kasih yang sempurna yang Tuhan berikan. Mari kita akan minum anggur ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sekarang kita pegang roti yang ketiga. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-24, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan bahwa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dihianati, ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur dan memecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kita tentu tahu melalui tubuh Yesua yang hancur, kita mendapatkan penebusan atau kita dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan tubuh dan darahnya yang sempurna. Mari kita akan makan roti ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan sekarang kita akan minum anggur yang ketiga. Anggur ini adalah merupakan anggur penebusan bangsa Israel, di mana saat ini menjadi miliknya kita, orang-orang Goyim, telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar dengan darah Yesua yang sangat sempurna. Saudara bayangkan, melalui darahnya kita mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Mari kita akan minum anggur ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan sekarang kita akan pegang roti yang keempat. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi roti ini adalah simbol dari Yeshua HaMashiach yang tubuhnya telah terpecah-pecah. Dan yang keempat ini kita diingatkan bahwa kita sekarang menjadi umat-umatnya Bapa Yahweh. Saudara dan saya adalah orang-orang Goyim. Namun demikian kita menjadi ahli waris kerajaan Shamayim. Darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik karena kasihnya yang luar biasa kepada kita, sehingga kita total menjadi milik Bapa Yahweh yang tidak bisa direbut oleh kekuatan tangan setan sebesar apapun. Kita akan memakannya dengan iman kita di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kita akan minum anggur yang terakhir. Anggur ini adalah merupakan pernyataan bagaimana Bapa Yahweh menerima saudara sebagai umatnya. Saat ini saudara bukan orang lain, tetapi warga negara kerajaan Shamayim. Yohanan 1 ayat 12 katakan, namun seberapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya di dalam namanya. Angkat anggur saudara tinggi-tinggi. Mari kita akan mengucap syukur dan kita percaya bahwa kita mutlak milik Bapa Yahweh sampai selamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, mari kita akan minum bersama. Sekarang kita akan bersukacita di dalam doa
Kita mengucapkan syukur kepada Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sangat bersukacita dan bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Oleh karena kasih-Mu yang begitu sempurna, 4 hal yang kami ingat ini menjadi satu kesatuan dalam hidup kami, untuk kami tidak dengan mudah menjual Engkau, tidak dengan mudah menukarkan Engkau dengan yang lain. Karena kami tahu kekayaan besar telah Engkau berikan kepada kami, yaitu keselamatan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Saudaraku, Bapa Yahweh sudah siapkan rumah yang indah di Shamayim. Pertahankanlah sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Ya, tim akan mengambil cawan yang ada. Sementara musik, silahkan untuk bisa memainkan.
depan sudah semua, Pak? Sudah. Yang depan sudah diambil semua? Sudah? Oke, baik Bapak Ibu, kita akan dengar pengumuman sekarang. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung, dilaksanakan pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 5 sore dengan tema Bawalah Persembahan Sulung ke Tempat Kudus. Ibadah pagi digabung sore. Hari Raya Matzah Penutup pada hari Senin 29 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Akulah Roti Hidup. Ibadah Rabu tetap ada. Mari ajak anak-anak bersukacita bersama-sama untuk merayakan 3 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Pesah, Matzah dan Bikurim Anak yang diadakan pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 8 pagi sampai selesai di Kehilat Aleph Tau. Harap menggunakan dress code, kaos merah We Love Because Yeshua First Love Us bagi kelas balita sampai 3 SD dan kaos Peach Retreat untuk kelas 4 sampai pra-remaja. Diharapkan semua anak bisa mengumpulkan uang sebesar Rp10.000 untuk acara berbagi. Paling lambat 21 April 2024 di guru kelas masing-masing. Mengundang seluruh kaum muda untuk hadir dalam Pesah Youth dengan tema His Blood Purifies Us yang akan diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 16.30 sore di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Amin. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan kami, sehingga kami tetap sehat di dalam perlindungan dan kasih Bapa. Begitu juga kami bisa terus mengikuti perayaan 7 hari raya tanpa ada satupun yang lowong. Terima kasih Bapa. Pertemukan kembali kami bersama-sama untuk memuliakan dan meninggikan Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripet nih kau friat mat kau frifahem tika shekar ala pekabu esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat Adonai. Baruk ata baboy kau faruk ata petseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarech Eka, we yishme
Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.